kasih ya. Pak, yang terkait bisa disampaikan kemarin oleh Kejang itu bagaimana Pak? Yang ada Saudara, ini adalah visual terkini dari Nadiem Makarim yang baru saja tiba di Kejaksaan Agung. Dan terlihat bahwa Nadiem Makarim ini didampingi tim pengacaranya sudah tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.55, artinya memang baru saja tiba untuk memenuhi panggilan untuk pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi laptop saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Hari ini saudara adalah pemeriksaan yang ketiga begitu untuk dari Kejaksaan Agung kepada Nadiem Makarim, dan dijadwalkan memang Nadiem Makarim ini diperiksa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi saat ini dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan sebelumnya saudara, memang dari tim pengacara Nadiem Makarim ini juga sudah memastikan bahwa kliennya ini akan hadir. Sehingga pada hari ini kita lihat dari visual yang Anda saksikan saat ini, Nadiem Makarim beserta dengan tim pengacara sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Dan nanti tentu kita nantikan bersama bagaimana proses pemeriksaan yang akan dijalani oleh Nadiem Makarim yang dijadwalkan pukul 9, artinya memang sekitar beberapa menit lagi Nadiem Makarim akan menjalani pemeriksaannya sebagai saksi, dan ini merupakan pemeriksaan yang ketiga dalam dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook. Sebelumnya saudara, memang Nadiem Makarim juga sudah diperiksa juga di Kejaksaan Agung, dan saat itu Nadiem Makarim diperiksa pada pemeriksaan yang kedua ini ada sekitar 10 jam oleh penyidik. Kemudian dia juga mengucapkan terima kasih begitu karena sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan kasus dugaan korupsi saat ia masih menjabat sebagai menteri. Tentu dalam kasus ini saudara, Kejaksaan Agung terus menelusuri terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ketika Nadiem Makarim masih menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek. Informasi yang kami dapatkan saudara, nantinya Nadiem Makarim akan diperiksa sekitar pukul 9 di Kejaksaan Agung pada hari ini. Nadiem tiba saudara tadi sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, didampingi sejumlah tim pengacara, yang ini juga sebelumnya Nadiem Makarim memang dipastikan oleh tim pengacara bahwa ia akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi laptop pada hari ini. Dan diduga saudara, korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini merugikan negara ditaksir 9,9 triliun rupiah. Ini artinya tentu bagaimana pendalaman dari penyidik dibutuhkan saudara untuk membuka terang benderang terkait dengan kasus ini. Dan untuk informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ganiar Febrian yang saat ini sudah berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat pagi Renata. Renata, bisa digambarkan kepada kami seperti apa proses pemeriksaan Nadiem Makarim pagi hari ini, jam berapa, benarkah di pukul 9, kemudian apakah yang nanti akan didalami oleh penyidik terkait dengan kasus dugaan korupsi Chromebook ini?
Iya, Okta. Kalau dari informasi yang kami terima, memang pada pukul 9 ini Nadiem Makarim akan menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020 sampai 2022. Sebenarnya Kejaksaan Agung belum memberikan statement resmi mengenai apa-apa saja yang akan digali pada pemeriksaan ketiga ini. Namun kalau kita mengutip beberapa pernyataan dari Kejagung sebelum-sebelumnya, memang apa yang diperiksa terhadap Nadiem ini berkaitan dengan fungsi pengawasannya pada saat ia menjabat sebagai Mendikbudristek saat pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook ini. Kalau yang kita lihat sebelumnya, Nadiem sudah pernah diperiksa 2 kali, sebelumnya pertama kali pada tanggal 23 Juni, dan yang kedua kalinya ini pada tanggal 15 Juli. Dan kalau kita lihat perkembangan kasusnya sampai saat ini, Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama adalah mantan staf khusus Nadiem Makarim, Juristan, kemudian yang kedua mantan konsultan Kemendikbudristek, ada Ibrahim Arif, yang ketiga Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021 Sri Wahyuningsi, yang keempat Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020-2021 Mulyadsya. Dari keterangan Kejaksaan Agung pada saat merilis kronologi atau konstruksi peristiwa, memang disebutkan beberapa peran Nadiem. Namun yang menarik untuk digarisbawahi ini adalah pada saat Nadiem berperan dalam memimpin rapat pada tanggal 6 Mei 2020 dan memberikan arahan kepada 4 orang tersangka tadi untuk melaksanakan pengadaan perangkat TIK atau TIK yang berbasis Chrome OS atau Chrome Operation System dari Google. Dan pengadaan laptop berbasis Chrome ini kemudian dipermasalahkan oleh Kejagung karena sebelumnya tim teknis pengadaan Kemendikbudristek pernah melakukan kajian yang hasilnya menonjolkan perangkat dengan sistem operasi Windows. Dan Chromebook ini dianggap tidak efektif sebagai salah satu infrastruktur yang akan digunakan di Indonesia karena laptop Chromebook ini disebarkan di daerah termasuk wilayah 3T atau yang tertinggal, terdepan dan juga terluar. Oleh karena itu Kejagung masih ingin terus mendalami meskipun sudah menetapkan 4 tersangka, namun masih ada saksi-saksi yang terus diperiksa khususnya untuk Nadiem Makarim ini. Jadi kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan pada hari ini, Okta. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juru kamera Ganir Febrian melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, saudara, pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim tentu kita tunggu karena dijadwalkan pada pukul 9 terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Yang ini dalam kasus ini sudah ditetapkan 4 tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tentu dalam kasus ini kita tunggu perkembangannya. Bagi Kompas TV kami akhiri, saudara, dan tetap bersama kami di Kompas TV.